Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Untuk kali ini adalah pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang an-nawasih. An-nawasih sesuai dengan apa yang tercantum dalam silabus. An-nawasih itu jamak daripada nasihun. Di nasihun jamaknya menjadi nawasih. Nasih itu artinya yang menghapus. Kalau di dalam usul fikih atau ilmu balaghah itu kita kenal dengan istilah ini, yaitu nasih dan mansukh. Bahkan di dalam ulumul Quran dan ulum tafsir. Ya. Tapi maksud di nasih di sini adalah bukan yang dimaksudkan seperti nasih mansukh di dalam ilmu usul fikih maupun di dalam ulumul Quran. Cuma di sini ada kesamaan bahasa. Nasih, nasakho itu artinya menghapus. Nasihun yang menghapus. Nawasih itu jamaknya, ya, artinya amil-amil yang menghapus. Yang dihapus itu apa? Ya, yang dihapus itu adalah jumlah ismiyah. Dihapus apanya? Dihapus i'rabnya. Ya, dihapus i'rabnya. Karena ada amil, ya, i'rabnya. Kemarin kan sudah kita pelajari tentang mu'rab dan mabni. Mu'rab adalah perubahan akhir kata, perubahan harokat atau akhir kata karena ada amil yang masuk. Ya, misalnya Zaidun, kalau ja'a Zaidun, karena amil yang masuk pada Zaidun adalah ja'a fi'il, maka Zaidun dibaca rafa. Tapi menjadi Zaidan karena amil yang masuk itu adalah ra'aitu. Ra'aitu itu fi'il dan fa'il, Zaidan jadi maf'ul bih. Ya, sehingga isim mufrad harus dibaca nasab, dan nasabnya itu dengan fathah. Itu namanya mu'rab. Jadi yang dihapus di dalam nawasih ini adalah i'rabnya mubtada dan khobar. Kemarin sudah kita ketahui mubtada adalah kata yang ada di awal jumlah yang disebut dengan subjek. Kemudian khobar adalah isim yang dibaca rafa jatuh sesudah mubtada, dalam bahasa Indonesia disebut predikat. Jadi umpamanya al muslimu hadirun, al muslimani hadironi. Ini adalah mubtada
ini khobar, mubtada, khobar. Kemudian yang dihapus apanya? Yang dihapus adalah i'rabnya al-muslimu dengan al-hadiru ini. Nah, yang menghapus itu siapa saja? Yaitu kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Pertama. Nah, kana dan saudaranya itu ya, merafakkan mubtada jadi isimnya dan menasabkan khobar jadi khobarnya. Jadi kana dan saudaranya merafakkan mubtada. Jadi mubtada itu dibaca rafa, tetapi ketika kanal muslimu hadiron. Jadi asalnya mubtada dan khobar, ketika ada amil kana, maka al muslimu ini bukan lagi mubtada, fayakunu ismaha. Jadi isimnya kana dan saudaranya. Kalau di sini kebetulan saudaranya kana, nanti ada amsa, ada asbaha, ada adha, ada dholla. Jadi di sini adalah asalnya mubtada, karena ada kana, statusnya namanya bukan mubtada lagi tapi isim kana. Buatan sibul khobar, ini khobar. Ketika ada kana, bukan lagi khobar, tetapi bukan lagi khobarnya mubtada, tapi sekarang menjadi khobarnya kana. Nah, dinasabkan yang asalnya di sini dibaca rafa dengan dhamma, di sini menjadi kanal muslimu hadiron. Maka ini bukan khobarnya mubtada tapi khobarnya kana. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu aliman hakima. Asalnya adalah Allahu alimun hakim. Berhubung ada kana, maka Allahu jadi khobar isimnya kana dibaca rafa. Aliman asalnya khobarnya mubtada, sekarang ada kana menjadi khobarnya kana. Bisa dipahami. Di kana dan saudara-saudaranya itu merafakkan mubtada. Ya. Jadi isimnya. Memang mubtada sudah biasa rafa, tapi di sini statusnya bukan lagi mubtada, dirafakan oleh kana. Jadi isimnya khobar mubtada sekarang bukan dibaca rafa, tapi dibaca nasab karena jadi khobarnya kana. Ini kebetulan kalau yang di sini isim mufrad, tapi umpamanya di sini jamak musanna isim tasniyah. Ya, maka akan berbunyi gini ini kanal muslimani hadiroini. Kanal muslimani hadiroini. Misalnya al muslimani hadironi, khobar menyesuaikan mubtada dalam rafa nasab dan dalam mufrad tasniyah dan jamaknya. Berhubung di sini musanna, maka ini asalnya mubtada, sekarang ada kana menjadi isimnya kana. Sekarang asalnya hadironi, khobarnya mubtada, karena ada kana hadiro ini bukan khobarnya mubtada tapi menjadi khobarnya kana. Karena khobarnya kana itu harus dibaca nasab, bahkan sibul khobar wa yakunu khobaroha, makanya menjadi khobarnya kana. Ya,
khobar dibaca nasab. Kanal muslimani hadiroini. Karena di sini musanna isim tasniyah, nasabnya dengan ya yang dibaca fathah huruf sebelum ya hadiroini. Itu gitu. Jadi kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia mudahnya begini. Jadi karena dan saudaranya wa akhwatuha berfungsi merafakkan mubtada yang sekaligus sebagai isim kana dan menasabkan khobar dan yang sekaligus menjadi khobarnya kana, menjadi khobarnya kana. Itu gitu. Wa akhwatuha dan saudara-saudaranya. Ya, saudaranya kana itu apa? Amsa, asbaha, adha, dola, bata, soro, laisa, majala, manfaka, dan seterusnya. Ya. Ini semuanya ketika masuk kepada mubtada dan khobar, maka merubah hukumnya mubtada menjadi isimnya dan merubah khobar menjadi khobarnya. Nah, karena dan saudara-saudaranya ini disebut dengan fi'il nakis. Ya, disebut fi'il nakis. Ya. Mengapa disebut nakis? Nakis itu artinya kurang. Ya. Sebab fi'il itu yang sempurna adalah fi'il harus ada fa'ilnya. Itu fi'il tam namanya. Umpamanya ja'a al-ustadu. Ja'al ustadu. Itu ja'a itu fi'il tam. Karena ja'a mempunyai fa'il yaitu al-ustadu. Tapi kana ya, ini fi'il. Karena amsa, asbaha, halola ini batasor, ini fi'il semuanya. Tetapi di situ ada fi'il, setelahnya bukan fa'il, bukan seperti ja'al ustadu, tapi setelahnya ini adalah isim. Setelah fi'il kok isim, ya. Maka karena di sini ada fi'il dan tidak punya fa'il, yang dipunyai adalah isim dan khobar, maka fi'il kana dan saudaranya itu disebut dengan fi'il nakis. Nakis itu kurang. Mengapa kurang? Fi'il tidak mempunyai fa'il, tetapi fi'il mempunyai isim dan khobar. Nah, kemudian saudara-saudaranya kana. Kana itu artinya mempunyai faedah, memberikan sifat isim dengan khobar. Ya. Al-muslimu hadirun. Ini adalah faedahnya kana adalah memberikan sifat isim ini disifati dengan khobar. Jadi muslim ini disifati dengan khobar hadir. Jadi sifatnya muslim itu disifat adalah hadirun. Ya, fil madi, pada waktu yang telah lalu, baik berlalunya itu secara terputus. Ya, namanya kana Muhammadun mujtahidan. Muhammad adalah seorang mujtahid. Jadi Muhammad itu diberi sifat oleh mujtahid sebagai orang mujtahid. Tetapi di situ ing kita terputus, ya, telah lewat tapi terputus. Artinya apa? Memberikannya sifat khobar kepada isim itu
sudah lewat. Jadi dulu Muhammad itu menjadi mujtahid, sekarang tidak. Sekarang tidak. Ya. Atau berlaku dulu sampai sekarang. Ya. Dulu sampai sekarang, yang telah lewat maksudnya. Namanya Rais Jumhuriyah Kana Raisu Jumhuriyah Indonesia Jokowi. Itu berlaku, sudah lewat, dan sekarang masih berjalan. Atau memberikannya sifat isim dengan khobar, ya, memberikan isim dengan khobar. Jadi isim ini diberi sifat oleh khobar, ya, pada waktu yang lalu, dan ada kalanya istimror, berlangsung, seperti wakana rabbuka qadira, wakana, dan Tuhan kamu itu telah, qadira, qadira ini khobarnya, memberikan sifat kepada rabbuka, isimnya. Lah, qadirnya Allah itu, kuasanya Allah itu, ya, istimror, telah lalu sampai sekarang. Dulu, sekarang, sampai besok, ini istimror, ya, istimror, berjalan terus. Jadi untuk sungguhnya karena itu adalah memberikan apa itu namanya, sifat, ya, khobarnya kepada isimnya pada waktu yang telah lampau. Ada kalanya sudah putus atau lalu, berjalan sampai sekarang, atau dulu, sekarang, sampai besok, namanya istimror. Itu faedahnya. Mengapa isim kok diberi kana? Kemana? Kanal ustadu, apa itu namanya, mu'alliman, pak guru, ustad adalah guru. Karena ustadu Muhammad mu'alliman. Kalau ustadu Muhammad mu'allimun, itu ya biasa, tidak diberi waktu. Tapi kalau ingin memberi waktu, dulu sampai sekarang, itu ya diberi kana, itu faedahnya di situ. Jadi kalau kita simpulkan, faedahnya kana dan saudaranya itu adalah untuk memberikan waktu kepada jumlah ismiyah. Jadi al-muslimu hadirun, muslim itu hadir. Faedahnya ya istimror, ya. Tapi kalau diberi kana, itu menjadi jelas apakah hadirnya itu telah lewat atau hadirnya itu, ya, telah lewat dan sekarang masih ada. Kemudian yang kedua adalah amsal, itu memberikannya sifat isim kepada khobar dengan khobar. Isim diberi sifat oleh khobar. Jadi al-muslimu hadirun kan, muslim disifati, diberi sifat oleh khobar. Fil masa, pada waktu sore. Jadi namanya amsal jawu baridan, al jawu baridun, udara itu dingin. Nah, untuk memberikan sifat jawu, ya, jawu, udara, ya, bahwa udara itu disifati dengan dingin. Lah kapan? Ya, di situ kalau sore ya amsa, ya, amsal jawu baridan. Jadi khobar memberikan sifat kepada isim menggunakan amsa yang artinya waktu sore, berarti udara itu dingin pada waktu sore, ya, tidak masak, itu tidak masak sore, tidak gitu.
amsal jauh baridan. Asbaha, ya, memberikannya khobar, sifat memberikannya apa itunya, mensifatinya isim dengan khobar, mensifati isim dengan khobar. Di balik khobar memberikan sifat kepada isim pada waktu pagi isobah, ya. Namanya asbahal jawu, apa itu namanya, haron. Jadi al jawu harun, udara itu panas. Tapi ketika diberi asbaha, maka udara yang disifati dengan panas itu terjadi pada waktu pagi, asbaha. Kemudian al-ha sama, ya. Al-ha itu memberikannya sifat isim dengan khobar, isim diberi sifat dengan khobar pada waktu duha, ya. Waktu duha ya waktu pagi, ya, antara terbitnya matahari sampai matahari apa itu namanya, ya menjelang waktu duhur itu, ya, itu waktu duha. Namanya al-hat tolibu nasiton, ya, al-hat tolibu nasiton. At-tolibu nasitun, asalnya mubtada khabarnya kan gitu. Siswa itu atau mahasiswa itu giat. Tapi ketika giatnya mahasiswa itu terjadi pada waktu duha, maka ditambah al-ha tolibu nasiton, asalnya mubtada khabar at-tolibu nasitun, ketika ada al-ha menjadi al-ha tolibu nasiton, itu khabarnya. Dola, ya, pada waktu siang, namanya dola wajhuhu muswaddan. Di sehari penuh wajahnya itu muram, ya. Sehari penuh dola. Kemudian bata itu artinya semalam suntuk, semalam. Jadi Muhammadun masrurun, Muhammad itu riang gembira. Ketika diberi bata Muhammadun masruron, berarti Muhammad itu riang gembiranya adalah semalam suntuk. Jadi contoh-contoh ini itu kebetulan adalah mubtada dan khobarnya, atau menjadi isim dan khobarnya karena dan saudaranya adalah isim mufrad. Maka ketika jamak mudzakkar salim, ya lihat rafa'nya jamak mudzakkar salim itu dengan apa? Dengan wawu. Maka umpamanya, ya, asbahal muslimuna masrurina, asbahal muslimuna masrurina, asalnya al muslimuna masruruna, karena ada asbaha saudaranya kana yang amalnya adalah merapakkan isim jadi mubtada jadi isimnya, dan khobar jadi khobarnya harus dibaca nasab menjadi masrurina, bukan masruruna lagi. Kalau afal asma khamsah namanya akuka kamu kayo, ya, namanya asbaka akuka, ya, akilan, asbaka akuka akilan. Esok-esok saudaramu akilan, itu orang yang makan. Jadi makannya itu akuka, ya, rapat dengan aku.
Kemudian soro itu artinya mempunyai faedah merubah isim dari keadaan ke keadaan yang lain yang ditunjukkan oleh khobar. Jadi sorot tinu ibrikon, soro atinu ibrikon. Tanah liat itu menjadi ibrik, karena ini kan guci atau kendi. Jadi mempunyai faedah merubah isim ya, dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lain yang dikehendaki, yang ditunjukkan oleh khobar. Di sini khobar menunjukkan tentang perubahan isim. Di sini tin berubah menjadi ibrik. Kalau bahasa Indonesia diartikan jadi, soro jadi. Ya. Kemudian laisa itu faedahnya untuk menafikan khobar dari isim dalam suatu waktu, ya. Menafikan khobar. Laisa Muhammadun fahiman. Di laisa di situ menafikan nafyul khobar anil ismi. Jadi menafikan khobar dari isim. Jadi Muhammad itu dinafikan oleh pemahaman. Di laisa Muhammadun fahiman, Muhammad itu tidaklah paham. Jadi situ menafikan Muhammad dari pemahaman. Kalau di dalam bahasa Indonesia, laisa itu artinya bukan atau tidak. Kemudian ada mazalah, ya, biasanya diartikan mafyati aman fakka mabarika. Ini mempunyai arti mulazamatul khobar bil isis, mempunyai arti senantiasa. Jadi mazalah Ibrahimu mungkiron, Muhammad itu Ibrahim itu selalu senantiasa mungkir. Jadi di situ mulazamatul khobar melazimkan, menetapkan kepada isim, ya, selalu. Kalau dalam bahasa Indonesia selalu. Jadi Ibrahim itu selalu memungkiri. Kemudian ada madama juga sama, selalu, senantiasa. Nah, dari saudara-saudara kana ini ada yang amalnya itu, ya, dalam satu kondisi keadaan, yaitu seperti madama, selalu madama, tidak bisa mayadun, ya, di dalam satu keadaan madama. Di sini tidak saya sebutkan, tidak cukup kapannya. Ada yang amal, ya, kemudian didahului oleh nafi, ya, stizala, harus ada mazala. Infakka menjadi manfakka, fati'a ma fati'a, barika ma barika, harus didahului oleh nafi, ya, istifham atau nahi. Kemudian yang ketiga, ya, ada yang amal tanpa syarat, artinya tanpa syarat, tidak harus didahului nafi, atau dia amal hanya ketika mandinya saja, fi'il mandinya saja. Ini bebas. Yang pertama, ya, bisa amal dengan tasrifnya, seperti kana itu bisa ngamal mandinya, yakunu mundurnya kun amarnya.
amsa yumsi, asbaha yusbihu, dhulla yadhillu, bata yabitu, soro yasiru. Jadi di situ yang amal bukan hanya fi'il madinya saja, tapi tasrifnya dari fi'il itu juga bisa amal seperti fi'il madinya. Jadi yang kun, ya, kun aliman atau muta'aliman, ya, jadilah kamu orang yang alim atau orang yang jadi belajar. Jadi kun aliman. Itu diantaranya gitu. Jadi saya ulangi lagi, untuk kana ini maka amalnya adalah merafa'kan mubtada jadi isimnya, menasabkan khobarnya mubtada jadi khobarnya kana. Isimnya kana dibaca rafa, khobarnya kana dibaca nasab. Ya, tinggal lihat isim dan isimnya kana itu khobar apa, berupa isim apa. Kalau umpamanya tasniyah kana, di sini arabnya alif, kemudian nasabnya ya, maka ketika ada bunyi kanal muslimani al-birroni, ini saudara-saudaranya kana. Mudahnya saja itu adalah kana dan saudara-saudaranya itu adalah untuk memberikan waktu kepada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dia punya waktu, yang punya waktu adalah jumlah fi'liyah. Tapi untuk memberikan waktu pada jumlah ismiyah ini diberi ini amsa, ya, memberi waktu pada jumlah ismiyah itu pada waktu sore hari. Kemudian yang kedua termasuk nawasih, ya. Itu adalah inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya, ya. Maka amalnya berbalikan dengan kana. Kalau kana itu tansibul, tanpa mubtada menjadi isimnya. Kalau di sini inna tansibul mubtada jadi isimnya dan merafakan khobar jadi khobarnya. Jadi asalnya sama-sama kanal muslimu al muslimu hadirun. Ketika kana ini digantikan inna dan saudaranya, inna bukan muslimu, tapi di sini menjadi innal muslima hadirun. Innallaha alimum bidatis sudur. Innallaha asalnya Allahu alimum bidatis sudur. Dan ada inna menjadi innallaha. Jadi di sini fungsinya inna adalah menasabkan mubtada, ini mubtada dinasabkan menjadi isimnya. Jadi sekarang bukan mubtada lagi, jadi isimnya inna. Merafakan khobar. Khobar ini asalnya berafa, tapi rafanya ini dengan mubtada. Kalau ini rafanya isimnya inna ini dengan inna. Innal muslima hadirun. Kalau ini, ya, kalau ini dirubah menjadi inna, berubah menjadi innal muslima ini hadironi. Nah, misalnya kanal muslimuna hadiro ini sekarang innal muslima ini hadironi dibaca nasab dengan ya, bab jadi isimnya, bab jamak mudzakkar musanna sintasnya jadi isimnya inna. Hadiro ini dibaca rafa dengan alif, bab isim tasniyah
Jadi khobarnya inna. Itu inna. Nah, saudara-saudaranya inna itu adalah ada inna, ada anna, ada lakinna, ada ka'anna, ada laita, ada la'ala. Hadhil adawat kulluha hurufun. Adat ini, inna dan saudaranya ini semuanya adalah huruf. Ya, huruf. Huruf itu apa ya? Termasuk ya kata kalimat yang mabni. Jadi inna itu inna kapan saja, tidak bisa. Ini itu asalnya inna karena sebelumnya setelahnya itu ya. Ini maka untuk menyesuaikan maka maunya dibaca kasroh. Tapi kalau berbunyi inna anna lakinna ini tetap in. Ya, tidak ada innu, tidak ada apa? Ini yang tidak ada tambahnya. Ya. Mabni. Huruf kulluha, huruf semuanya. Laita, ya laita. La'ala, ya la'ala. Tidak pernah kita mendengarkan laitu, tidak ada. Laitani ada. Jadi inna dan saudaranya masuk kepada mubtada, kemudian merubah nasib tadi, merubah mubtada menjadi isimnya, ya. Kemudian merubah khobar menjadi khobarnya. Nah, faedahnya apa? Inna dan anna itu mempunyai faedah taukid, yaitu menguatkan, mengokohkannya mubtada kepada mengokohkannya khobar kepada mubtada. Jadi al muslimu hadirun, muslim itu hadir. Ketika ada inna, maka faedahnya adalah mengokohkan mubtada, mengokohkannya khobar kepada mubtada. Jadi muslim itu dikokohkan hadirnya. Innal muslimi muslima hadirun. Jadi kehadiran muslim itu dikokohkan dengan adanya inna ini, sungguh, ya sungguh. Ini kalau bahasa Indonesia, inna abaka hadirun, sungguh, ya. Sehingga inna dan anna itu disebut dengan adat taukid, artinya adat, ya, yang gunanya untuk mengokohkan sebuah pembicaraan. Jadi kalau orang berbicara, ya, al ustadzu hadirun itu kan biasa. Tetapi ketika dibanya inna, sungguh Pak Guru datang, ya sungguh, berarti kan lebih kuat, ya, ketika diberi inna daripada sebelum. Jadi di dalam pembicaraan ini ala bahasa Arab itu memang begitu. Ada yang pembicaraan itu yang diajak mukhatabnya itu biasa saja. Ketika diajak bicara langsung percaya, tapi kadang-kadang mengingkari sedikit pemberitaan atau bicara itu. Maka supaya pembicaraannya itu diterima, ya, maka pembicaraan itu perlu diberi alat adat untuk menguatkan inna, ya, dalam ibtidah, ya, dan sebagainya itu ini. Kemudian, ya, dia ada kalam ibtidai, ya. Dalam bahasa Arab, dalam balaghah ada itu, ada ibtidai, ada ingkari. Kalau ingkari itu, ya,
pembicaraan yang di situ memerlukan adab taukid lebih dari 1-2 ke atas. Namanya al ustadu hadirun, ketika yang diberi informasi itu mengingkari, maka perlu wallahi innal ustada hadirun. Tambah lagi wallahi innal ustada lahadirun. Itu kalau dilihat lawan bicara itu mengingkari, sungguh mengingkari pembicara. Kemudian yang kedua makinah, mempunyai arti istidrok. Jadi artinya menyusuli pembicaraan itu dengan menafikan hal yang diragukan, ya, atau menguatkan hal yang diragukan tidak adanya. Tapi Muhammad sujahun walakin nasodiqahu jabanun. Muhammad adalah pemberani, tetapi temannya adalah penakut. Tetapi jadi inna, ka'anna dan sebagainya amalnya itu seperti inna, ya. Kemudian ada ka'anna, mempunyai tasbihil mubtada bil khobari, menyerupakan mubtada dengan khobar. Namanya ada contoh ka'anna, ya. Ka'anna Muhammad, ka'anna Zaidan Badrun. Seolah-olah Zaid itu adalah bulan purnama. Jadi faedahnya ka'anna itu adalah menyerupakan mubtada dengan khobar. Jadi mubtada asalnya Zaidun Badrun, kemudian ketika ada ka'anna maka Zaid mubtada ini diserupakan dengan khobar Zaid, diserupakan dengan bulan purnama. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia adalah seperti itu, seolah-olah, ya, seolah-olah, dikoyo, tidak sesungguhnya. Kemudian laita itu artinya litamani. Artinya tamani itu adalah harapan terhadap sesuatu yang sifatnya itu mustahil, ya, atau bisa tapi sangat sulit tercapai, ya. Namanya laitas sabab ba'idun, ya. Mudah-mudahan masa muda itu kembali lagi. Ini sesuatu yang mustahil, ya enggak, di situ bukan laita. Jadi orang sudah tua, kemudian dia itu ada harapan bagaimana supaya muda lagi. Kamu tua, kamu harap muda lagi, itu mustahil, ya. Atau bukan mustahil, tetapi sangat sulit, ya. Laital bali duyan jahu, laital bali duyan jahu, ya. Mudah-mudahan orang yang idiot itu lulus. Idiot bodohnya bukan main. Ada harapan, ya, bisa, tapi sangat sulit, ya. Kemudian la'alla artinya litaraji, harapan, tapi mungkin terjadi, ya. Jadi harapan mungkin terjadi, ya. Di harapan akan terjadinya sesuatu yang disenangi, ya. Jadi menggunakan la'alla ini adalah harapan yang mungkin terjadi. La'allallaha yarhamuni, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada saya. Ini adalah harapan terhadap sesuatu yang disenangi dan itu mungkin terjadi.
atau tawakuk, ya, harapan. Ya. Jadi tawakuk itu adalah menunggu terjadinya sesuatu yang tidak disenangi. La'allal adu wa qaribun minnah. Ya, mudah-mudahan ya musuh itu dekat kepada kami. Ya, tapi di situ atau barangkali ya musuh itu dekat dengan kami, itu tawakuk. Harapan, tapi harapan tidak terjadi karena sesuatu yang tidak disenangi. Lah, perlu diketahui karena khobarnya mubtada pada pelajaran yang lalu tengah semester awal itu kan ada kalanya khobar mubtada itu mufrad, ada yang jumlah, ada yang sibul jumlah. Maka khobarnya kana dan saudaranya, khobarnya inna dan saudaranya itu juga ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada yang sibul jumlah. Jadi umpamanya al muslimu hadirun, bisa dibaca jumlah, al muslimu yahduru. Abuhu, nah ini jumlah, ini mufrad. Al muslimu datang abuhu, al muslimu yahduru abuhu. Di yahduru abuhu ini jumlah, fi'il fa'il, jadi khobarnya mubtada. Dia pun bisa al innal muslima yahduru abuhu, yahduru fi'il fa'il. Sekarang di makal nasab, jadi khobarnya inna. Mengapa nakal nasab? Sebab di sini berupa jumlah. Atau sibil jumlah, al muslimu fiddari. Ya, fiddari jumlah itu adalah khobar yang terdiri jar majrur atau dhorof. Maka bisa innal muslima fiddari, kanal muslimu fiddari. Jadi khobarnya inna dan saudara-saudaranya, khobarnya kana dan saudara-saudaranya itu asalnya adalah khobarnya mubtada. Karena khobarnya mubtada itu ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada yang sibul jumlah, maka khobarnya kana maupun khobarnya inna dan saudara-saudaranya itu bisa berupa mufrad, kemudian bisa berupa jumlah, dan bisa berupa sibul jumlah. Nah, mestinya masih ada satu lagi, yaitu donna dan saudara-saudaranya. Tapi sementara itu ya sesuai dengan yang tercantum dalam siladi adalah nawasih diambil dua, yaitu kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya. Berikut penjelasannya dan contoh-contohnya. Sekedar gambaran untuk bisa dikembangkan sendiri dengan banyak melihat, menganalisis, mentelaah buku-buku yang bertulisan Arab, ya. Tanpa saudara membiasakan melihat, mendengar teks maupun buku yang bertulisan Arab, itu agak samar. Artinya agak samar gimana? Saudara barangkali hanya mengetahui kaidah-kaidah, tapi prakteknya ya dalam menganalisis maupun menggunakan kata-kata itu tidak cukup hanya mempelajari teorinya saja, ya, teorinya saja. Terus banyak melihat, banyak berlatih, ya, banyak melakukan pembiasaan melihat, membaca dan sebagainya, sehingga dengan demikian saudara
ketika melihat teks Arab itu akan ya biasa saja. Bahkan saudara ketika mengartikan dan memberikan syakal ya, membaca itu sudah biasa ya. Mengartikan pun secara otomatis ya, sudah menjadi biasa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang ke-11 ini. Sekali lagi saya mohon untuk saudara-saudara semuanya mengembangkannya melalui media apa yang bisa saudara gunakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.